Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif, apa kabar? Semoga hari ini kalian tetap baik-baik saja. Hari ini sudah siap belajar semua ya? Hari ini kita akan belajar tuntas mengenai operasi hitung bilangan pecahan campuran. Pasti sudah pernah dengar ya sebelumnya? Tentunya kalian sudah pernah belajar sebelumnya mengenai materi bilangan pecahan biasa. Dari pengurangan, penjumlahan, dan mungkin mengubahnya juga. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kita. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Busna harapkan kalian siapkan alat tulis, buku, dan juga berbagai macam perlengkapan. Kalian bisa buka juga buku paket sebagai panduan untuk kalian belajar. Nah, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya, serta kita akan melakukan penjumlahan serta pengurangan pecahan campuran dan biasa. Juga tidak lupa akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Mari kita simak kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, sebelumnya Busna terangkan dulu bahwa pecahan itu ada jenisnya pecahan campuran. Apa sih yang dimaksud pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu adalah satu pecahan yang terdiri dari bentuk A, B, per C, di mana A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang, dan C adalah penyebutnya. Kemudian ada juga bentuk pecahan biasa yang berbentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, mudah sekali untuk mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita bisa pakai bentuk garis melengkung ke atas. Nah, itu adalah tanda untuk kita melakukan operasi kita. Yang pertama, kita lihat C, kemudian kita kalikan dengan A, lalu terakhir ditambah dengan B per C. Langsung kita mulai ke contoh agar anak-anak lebih paham ya. Ini dia contohnya. 2/3/4. Nah, 2/3/4 ini kita akan ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah ada garis melingkar. 2 itu kita akan kalikan dengan 4 terlebih dahulu. Kemudian ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 11/4. Nah, anak-anak, 11/4 itu adalah pecahan biasa. Agar kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan campuran lagi, ini sebetulnya masih bisa kita bagi. Bagaimana ya caranya? Kita simak. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kita hanya tinggal memikirkan bahwa bentuk pecahan itu sebetulnya adalah bentuk pembagian sederhana. Untuk 14 dibagi 3, artinya kita mendapatkan bilangan bulat 14 dibagi 3 yang hasilnya 4. Kemudian sisanya 2, jangan lupa masih dibagi 3, maka kita bisa menuliskan bentuknya sebagai berikut. 4/2/3. Cukup mudah kan anak-anak? Kita mulai lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pada kegiatan pembelajaran 2. Pada kegiatan pembelajaran 2, kita akan mulai untuk menjumlahkan bilangan pecahan campuran dengan bilangan pecahan campuran yang lain. Contoh di sini yang Busna punya adalah 4/2/3 ditambah 3/1/2. Jangan lupa bahwa 3/1/2 itu bisa disebut juga dengan 3/2. Kadang-kadang anak-anak ada yang suka tidak tahu setengah itu 1/2. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama adalah kita akan menjumlah bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulatnya adalah 4 dan 3. Kita jumlah, berapa hasilnya?
4 ditambah 3 adalah 7. Kita simpan dulu bilangan 7 kita. Kemudian kita beralih pada pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya kita punya 2/3 ditambah 1/2. Jangan lupa untuk menjumlah bentuk pecahan harus selalu anak-anak ingat untuk membuat penyebutnya menjadi sama. 3 dan 2 disamakan penyebutnya menjadi 6. Sehingga yang atas menjadi 4 dan 3. Dari mana dapat angka 4? Tentunya adalah 2 dikali 2. Sedangkan 3 didapatkan dari 1 kali 3. Setelah itu baru bisa kita jumlahkan. Setelah kita jumlah, hasilnya adalah 7/6. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan campuran, yaitu 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 artinya 1/6. Nah, setelah mendapatkan bentuk tersebut, baru kita mulai untuk mengingat tadi kita menyimpan angka 7 di sebelah ujung, di sebelah pojok. Nah, kita tambahkan 7 dengan 1/6 menjadi 8 1/6. Cukup mudah kan anak-anak? Kita lanjutkan untuk ke kegiatan pembelajaran kita yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada bilangan bulat dan pecahan campuran yang akan kita jumlahkan. Nah, bilangan bulat kita simpan di sini Busna punya 6 dan 2. Maka kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, 2 ditambah 6. Kita simpan 8. Kemudian karena hanya ada satu pecahan biasa di situ, maka langsung saja kita bubuhkan 8 ditambah 4/5 menjadi 8 4/5. Lebih mudah daripada kalian ketika mendapatkan soal dua-duanya pecahan campuran. Untuk mendapatkan penyelesaian, kita intinya jumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, baru kalian jumlahkan pecahan biasanya kemudian digabungkan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Kalau yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Anak-anak perlu diketahui bahwa untuk mengerjakan pengurangan ini bisa dengan berbagai metode. Bisa dengan kalian mengurangkan untuk bilangan bulatnya terlebih dahulu, baru nanti yang pecahan biasa. Akan tetapi lebih aman kita menggunakan cara mengubah dahulu ke bentuk pecahan biasa. Contohnya adalah 4/2/3 dikurangi 1/4/5. Kita jadikan pecahan biasa semua, yaitu menjadi 14/3 dikurangi 9/5. Nah, jangan lupa kita mau mulai proses mengulang, jadi mengurang. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. 3 dan 5 kita samakan penyebutnya menjadi 15, karena 15 adalah KPK dari 3 dan 5. Jadi kita mendapatkan di situ bilangan kita yang baru adalah 70/15 dikurangi 27/15. Selanjutnya tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya. 70 dikurangi 27 hasilnya adalah 43/15. Kita lihat dulu di situ apakah masih bisa dibentuk dengan pecahan campuran. Karena bentuk di atas yaitu bagian pembilang lebih besar, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 43 dibagi 15 adalah 2, sisanya 13/15. Begitu untuk kegiatan pembelajaran kita. Yang selanjutnya kita akan menyimak mengenai pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Sebelum kita mulai, Busna bacakan soalnya. Di sini Busna punya 6 dikurangi 4 3/5. Kita lihat di situ bahwa 6 adalah bilangan bulatnya, sedangkan 4 3/5 adalah bilangan pecahan campurannya. Kita ubah dulu semua ke bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa dari 6 adalah 6/1. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ketika kamu menemukan bilangan bulat,
dan akan diubah menjadi pecahan, langsung saja ditambah bawahnya per 1. Contohnya 6, 6 per 1. Contoh lagi 12, 12 per 1. Seperti itu ya anak-anak. Kembali ke soal, 6 per 1 kita kurangkan dengan 23 per 5. Dari mana 23 per 5? 23 per 5-nya dapat dari pecahan campuran yang kita ubah ke pecahan biasa. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mengubahnya ke penyebut yang sama. Penyebut yang Busna pilih di sini adalah 5. Mengapa 5? Karena 5 adalah KPK dari 1 dan 5. Boleh kamu pakai bilangan di atasnya, tapi akan memperumit kamu dalam mengerjakan karena bilangannya semakin besar. Jadi Busna sarankan kamu pilih bilangan yang paling kecil sebagai KPK-nya. Sekarang kita dapatkan 30 per 5 dikurangi 23 per 5. Kita kurangkan, hasilnya adalah 7 per 5. 7 per 5 kita ubah ke bentuk pecahan campuran yaitu 1, 2 per 5. Begitu ya anak-anak. Yang selanjutnya ada soal yang sudah pasti kalian biasa temui di kelas. Terutama di soal-soal kalian belajar di ulangan dan sebagainya. Salah satu jenis soalnya adalah soal cerita. Soal cerita yang Busna miliki, Busna bacakan. Ulin memiliki 3,4 per 5 kg jeruk jember. Ia akan membagikan kepada 2 temannya, masing-masing mendapatkan 1 per 3 kg. Pertanyaannya, adakah sisa jeruk Ulin? Lalu jika bersisa, berapa kilogram sisanya? Nah, untuk menjawabnya kita perlu dulu merangkai dalam kalimat matematikanya. Kita punya 3/4 per 5 dikurangi 1 per 3. Dikurangi 1 per 3 lagi. Mengapa 1 per 3-nya ada 2? Karena teman Ulin ada 2. Baik, jadi kita punya 3/4 per 5 dikurangi 2 per 3. Selanjutnya, setelah membentuk ke bentuk pecahan tersebut, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya dari 3/4 per 5 dan 2 per 3 adalah 19 per 5 dikurangi 8 per 3. Kemudian tidak lupa selalu ingat untuk menyamakan penyebut. Anak-anak tetap tidak boleh lupa, karena jika lupa hasilnya akan salah. Untuk bilangan pecahan kita dijadikan penyebutnya 15, menjadi 57 per 15 dikurangi 40 per 15. Menghasilkan bilangan 17 per 15 dan dapat dibentuk dalam pecahan campuran 1, 2 per 15. Lalu pertanyaannya, apakah itu bersisa? Iya, jeruk Ulin bersisa seberat 1,2 per 15 kg. Ya, terima kasih anak-anak. Belajar hari ini Busna sampaikan materinya sudah cukup. Nah, Busna memiliki tugas belajar untuk kalian. Tugas belajarnya silahkan dicatat dan disimak, kemudian kalian bisa diskusikan cara pengerjaannya dengan guru kalian di rumah, mungkin guru les, kakak, atau orang tua kalian. Ada 5 soal di sini. Dan juga Busna tambahkan ada 1 soal HOTS yang memacu kalian agar bisa berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu bukan berpikir sulit ya anak-anak, tapi berpikir bagaimana cara kamu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit demi masa depanmu nanti. Nah, anak-anak, kalau sudah dicatat, dikerjakan dengan baik dan jangan lupa kamu kumpulkan tugas kamu kepada Bapak Ibu guru kamu atau boleh minta dikoreksi kepada orang tua kamu di rumah. Begitu anak-anak. Pelajaran kita hari ini sudah cukup. Hari ini kita sudah belajar banyak dan semoga kalian mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, belajar hari ini dengan Busna sudah cukup ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari belajarmu hari ini.
Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan, belajar di rumah dengan semangat, makan makanan bergizi, serta olahraga yang cukup. Jangan lupa loh, kalian ketika nonton YouTube harus didampingi orang tuamu. Dan jangan lupa juga sering-sering nonton channel Ruang Siar Guru. Untuk kalian subscribe, like, and comment. Nah, cukup belajar kita hari ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.